Welcome to Reptiltopia. Hai guys, jadi di video kali ini gue bakal ke suatu penangkaran atau suatu farm atau tempat peternakan ya. Pokoknya dia ternak berbagai jenis reptil. Nah, tapi dia kali ini gue bakal jalan-jalan ke tempat penangkaran dia, lihat apa aja yang ada di sana. Jadi buat kalian yang penasaran sama videonya, tolong dulu kasih like sama subscribe atau berlangganan ke channel ini karena itu gratis, nggak bayar sama sekali. Jadi sekarang lagi OTW, tempatnya ya kira-kira 1 jaman dari tempat gua, jadi sampai ketemu di sana. Bye bye. Ya sekarang sudah sampai di tempatnya. Ini gue pakai baju Iguana Raptor Keepers dari Rap.is. Kalau kalian mau beli ada di bawah sini Instagramnya, silahkan dicek. Jadi langsung aja kita masuk lihat ke dalam ada apa di sana. Oke? Oke guys, jadi di penangkaran kali ini sebenarnya salah satu teman gue ini dia ternak banyak. Dia ternak ular, dia ternak kura-kura, dia ternak kadal-kadalan juga, biawak-biawakan. Terus dia ternak, pokoknya banyak macam lagi deh yang dia ternak. Nah cuman di episode kali ini gue mungkin akan menimpa kura air ya. Jadi dia tuh lagi fokus ternak di kura air. Ini jenis ini nih kura Brazil albino. Nah walaupun kura Brazil cuma ini albino, jadi harganya nggak murah. Kalau di pasar kan itu cuman ya 30.000, 40.000 kura Brazil yang kecil-kecil gitu kan, yang warna hijau yang biasa dijual di pasar. Nah, cuma kalau ini albino jadi warnanya kuning. Kenapa bisa mahal? Karena ini dia keunikan dia albino dan harganya kalau indikan gini 10-15 juta kira-kira untuk satu ekor indukannya. Nah di kolam ini juga ada beberapa kura-kura lain seperti tadi kalian ada ada DBT ya. Nah kalau kura Brazil ini kalau kawin, sebenarnya kura-kura air sih rata-rata kalau kawin gini nih kan di air kan, jadi dia jantannya yang di atas, betinanya yang di bawah kan. Nah jadi ini ada proses-proses pendekatan dulu lah, PDKT gitu ceritanya. Nah udah kan. Nah kura Brazil ini kalau lagi mating tuh sebenarnya jarang banget dilihat sama manusia. Nah ini kebetulan ini lagi ketangkep orang kelihatan, jadi sempat di videoin. Cuma ini yang versi normalnya. Sumpah jarang banget lihat kawinnya, tapi tahu-tahu udah nelor seperti itu. Tapi nggak semua kura-kura sih. Kayak contohnya kayak kadal kawin itu jarang ke gap cuy. Tiba-tiba udah hamil, udah beranak gitu kan. Nah ini mulai ngonci nih, si jantannya mulai bisa ngonci. Terus cara pembedain jantan dan betinanya seperti kura-kura lain, sebenarnya semua kura-kura sih. Jadi tuh kalau yang jantan itu kalau di sini ekornya lebih panjang, terus ini kukunya untuk yang jantan itu lebih tajam. Ini untuk yang kura Brazil. Cuman mostly kura-kura tuh rata-rata kalau sexingnya tuh caranya lihat dari ekornya. Kalau lebih panjang itu jantan, kalau lebih pendek itu betina. Nah, untuk breedingnya sendiri itu kalian bisa pakai lahan di halaman rumah kalian bikin kolam dan ada tempat daratannya. Untuk apa? Itu buat dia tempat taruh dia telur. Terus kalau nggak punya kolam gimana? Nah kalian bisa pakai bak fiber yang ada tempat darat buat dia nelornya gitu, tempat pasirnya. Nah ini kalau dia dia tuh nelor biasa di medianya tuh kalian di tempatnya tuh kalian kasih tanah atau pasir. Cuma mostly rata-rata orang pakai tanah atau juga bisa pakai kokopit seperti itu. Nah, untuknya abis itu kalau udah nelor ya, kalian bisa pindahin telurnya tuh ke media inkup. Inkupnya tuh bisa pakai perlit, vermiculite atau juga bisa pakai kokopit. Cuma yang di sini dia menggunakan perlit untuk media inkubasinya. Nah, media inkubasinya itu ada suhunya tersendiri. Kalian itu harus simpen di 27-30 Celcius untuk menyimpan telurnya. Sudah menyimpan, abis itu dia akan menetas. Dia tuh menetasnya tuh 2-4 bulan. Lumayan lama, bahkan ya bisa kira-kira bisa lupa kali kita punya telur yang banyak gitu ya. Terus dia dalam 1 kali kawin itu bisa ada 5 clutch dan musim kawinnya itu dari Maret sampai ke bulan Juli seperti itu guys. Nah di sini nih 2 indukan normal. Nah ini yang normal yang hijau yang gue bilang tadi. Terus ada juga yang ini nih yang albino, dia kuning semua.
eksotik banget ya, keren banget coy kapan gila punya satunya. Ini yang pahit nih, jadi motifnya tuh putih terus ada totol-totol hijaunya. Nah yang khasnya dari Red Insider itu di matanya itu di bagian belakang matanya itu ada garis merahnya. Nah kalau yang ini yang pastel nih, ini juga salah satu morph Red Insider favorit gue. Ini juga ada banyak morph nih ya, kalian bisa lihat kok, ada yang kuning, ada yang hijau. Ini yang hypotranslucent, bahkan ada juga res yang translucent gitu. Terus juga bisa main di Scoot, tapi ini gue nggak tahu gimana caranya. Kalian bisa lihat kalau batok-batok kuda pada umumnya kan Scootnya ya kayak biasa aja kan. Nah kalau ini Scootnya mewah, kalian bisa lihat Scootnya kayak garis-garis gitu loh, keren banget, jarang banget gue lihat kayak gini. Nah ini dia kalau kura-kura Red Insider yang albino sedang mau laying eggs-nya, dia mau naruh telurnya. Jadi tuh kalau kura Brazil tuh maksimalnya itu dia bisa sampai 30 cm. Dan usianya tuh bisa 15 sampai 20 tahun. Dan nih kalau yang kayak jumbo-jumbo kayak gini nih ya, udah gede-gede banget gitu ya. Dia tuh bisa nelor itu sampai 30 sampai 40 telur. Banyak banget. Udah gitu dalam 1 tahun dia bisa ada 5 clutch. Jadi 5 kali 30 150 telur, kurang lebih bisa segitu. Terus jarak antara clutch satu dengan clutch yang lainnya itu tuh kira-kira itu sekitar 20 sampai 40 hari seperti itu. Tapi kalau gue hitung-hitung ya, kalau gue tanya ke teman-teman gue yang udah berhasil breeding kura albino ini, kura res, kura Brazil, kita coba hitung deh ya. Kita beli indukan, 3 indukan itu 2 betina, 1 jantan. Karena 1 jantan itu dia bisa membuahi banyak betina sebenarnya. Cuman karena budgetnya pas-pasan, kita hitung aja 2 betina 1 jantan. Oke? 1 ekor kita beli dengan harga 10 juta. Jadi total kita keluarin cost sekitar 30 juta lah ya. Nah habis itu 1 betina itu dapat 2 clutch. Anggap dalam 1 tahun dia lagi apes nih, kan bisa 5 clutch. Cuman dia dapat 2 clutch. 1 clutch itu gak usah jadi 30 telur lah, jadi aja 15 telur. Ya 15 telur itu berarti bisa menjadi, kalau 1 ekornya 5 juta itu, tapi besaran yang gue lihat sekarang pasaran itu kura albino yang babynya 5 sampai 7 juta. Cuman kita ambil yang 5 juta lah ya. 5 kali 15 sama dengan 75 juta per clutch, 1 clutch. Oke, kita anggap tadi ini 2 clutch ya. Jadi 2 kali 75 juta, jadi 150 juta yang kita dapat dari 1 betina ini yang dapat 2 clutch. Lalu 1 betina lagi kita anggap dia dapat 3 clutch. Dalam 1 clutchnya dia ngehasilin 10 telur ya. 10 telur berarti 5 kali 10 50 juta. 50 juta per clutch karena dia bisa 3 clutch. Jadi dia menghasilkan 150 juta. Jadi dari 2 ekor betina dan 1 jantan tadi, karena jantan gak bisa nelor ya udah pasti ya. Jadi kita bisa menghasilkan 300 juta hanya dalam ternak kura-kura. Itu 300 juta kita bisa dapat hasilin dalam setahun kira-kira seperti itu. Jadi ini kira-kira perhitungan gue. Cuma ini menurut gue akan bisa lebih profit lagi. Cuma ini gue cuma hitung kotornya aja. Kalau dia dalam 1 tahun dia bisa ngasilin segini segitu. Oke. Nah di farm teman gue ini sebenarnya dia juga banyak ternak kura-kura lain yang kalian bisa lihat sendiri ini sudah berhasil. Ini ada anakan kura-kura gue lupa ini kura apa namanya. Lalu juga ada ini tempat laying eggs-nya, kalian bisa lihat banyak pasir-pasir, itu dia gunain pasir malang untuk media kuranya laying egg. Dan ini adalah kura unifilis gede. Jarang banget gue liat kura unifilis gede, dan kalian bisa lihat palanya tuh kuningnya tuh udah hilang. Kalau kecil kan kelihatan banget kan gitu. Terus ini juga ada kura dada pink hasil ternakan sini. Nah ini dia nih, selanjutnya gue akan acak-acak farm bagian di tempat kadal-kadalan ya. Jadi selain tadi ada kura, dan di sini juga ada banyak perkadalan. Oke, jadi habis ini kita cek langsung kadal-kadalnya ada apa aja. Dan ya kita hitung juga lah biaya-biaya peternakan ini bisa dapat berapa aja. Jadi buat kalian yang suka video kayak gini, tolong subscribe atau berlangganan ke channel gue, itu gratis. Kalian juga bisa follow Instagram gue di bawah ini. Instagram Reptiltopia yang baru juga. Kalian yang mau request gue harus bikin video apa, kalian bisa komen di bawah. Oke. So sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.